KL dan beberapa adik kelas Anda tanda tangan KKS. Oke, hari ini, wah ini sudah lama saya tidak ketemu dengan Anda nih, angkatan 2019 ini. Masih tetap, Rek, semuanya? Masih Anda, Alhamdulillah, Pak. masih Anda masih tetap ya? Alhamdulillah. Enggak ya? Belum berubah, masih. Gara-gara pandemi mungkin berubah. Nah, karena saya ingin melihat Anda, wajah Anda tetap apa enggak, bisa on cam dulu ya. Kita ketemunya setengah jam aja ini, karena kan masih pertama ini. Silakan bisa on cam dulu semuanya. Ini 2019. Saya kemarin, bukan kemarin deh, tadi malam diingetin sama ketua kelas golongan C. Siapa? Lupa aku siapa. Novrin, Pak. Dalam, iya, Satsa Ratri ya. Siapa? Iya benar ya. Ada Mbak Satsa Ratri. Iya, Pak. Oh, alhamdulillah. Makasih ya, diingetin ya. Terima kasih kembali, Bapak. Biasa masih hari pertama. Oke. Oke, Sat, nggak bisa kamu on cam itu? Ini on cam baru berapa, Rek? Nah, lainnya masih berapa ini? Nah, alhamdulillah masih tetap semua. Febri, oke. Anggito, Mita, udah 9 kok sedikit, Rek? Masih belum join ya? Atau mungkin masih menyesuaikan jadwalnya ya? Ada yang ikut Kampus Merdeka itu. Ada yang ikut Kampus Merdeka, Pak. Iya, kan nggak semua berapa kan Rek, maksudnya. Oke, baik, untuk teknik penulisan, mungkin rekan-rekan sudah mengetahui. Ini nggak usah kenalan dulu ya, kan sudah kenal nggak ya? Mau balik kenalan mana? Enggak ya, nggak perlu kenalan. Jadi saya akan tim teaching dengan Pak Eri, ya, Pak Eri Setiawan Jular. Jadi beliau memang diberi amanah untuk sebagai koordinator skripsi. Nah, yang selanjutnya sekarang saya ngucapin selamat kepada Anda ya. Anda sekarang memasuki tahun terakhir ini. Ya, maksudnya 1 tahun terakhir di TIF ya. Kalau Anda ingin lulus tetap dengan D4. Dalam arti 4 tahun selesai, bukan D5, D6 atau D7 ya. Ya, jadi Anda 4 tahun selesai di TIF ini. Nah, mau selesai ini memang ada 2 tahapan sih yang memang harus Anda selesaikan, yang cukup membutuhkan fokus dan keikhlasan serta kerja keras, yaitu PKL dan skripsi. Nah, 2 aktivitas tersebut memang ada hubungannya dengan teknik penulisan ini, karena sama-sama 2 kegiatan itu adalah suatu karya ilmiah. Ya, suatu hasil karya ilmiah Anda. Nah, jadi harapan saya dan Mbak Heri, Anda bisa fokus ya, bisa fokus dulu, bisa spare waktu dulu untuk ke 2 aktivitas tersebut, untuk menyiapkan 2 aktivitas tersebut. Nah, dalam jangka waktu dekat ini kan, Anda kan akan menghadapi yaitu namanya, apa Rek? Setelah ini selesai, semester 6 ini selesai apa? Sempro. Sempro, siap Mas Anggito. Ya, jadi sempro. Apa itu sempro Pak Rian? Iya, bukan semprol ya, sempro, bukan semprong. Seminar proposal. Nah, seminar proposal. Nah, mungkin rekan-rekan sudah mengetahui gimana sih bentuk aktivitas seminar proposalnya. Ya, kalau dulu memang mungkin masih online ya, karena pandemi yang 2 tahun terakhir kemarin. Nah, tapi sepertinya di angkatan Anda besok ya offline. Ya, karena melihat ya apapun tapi kita harus siap ya, baik itu offline maupun online. Nah, untuk menyambut Sempro dengan senang hati, nah, dengan gembira, ya, karena kita harus apa ya, menyiapkan
Dalam artian hati kita harus menerima dulu bahwa itu sudah takdir kita. Ya, takdir Anda sih, bukan takdir kita, bukan takdir saya ya, takdir Anda. Ya, bahwa semester tapi ini selesainya kan insya Allah tidak salah sekitar bulan Juli ya. Semester genap ini kan selesai di bulan Juli. Juli apa Juni ya, Rek, ya? Juli ya, Rek, ya. Kalau kalender akademik itu sekitar bulan Juli kalau tidak salah. Ya berarti sekarang aja sudah masuk di bulan Februari minggu ketiga tidak salah ini. Nah, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, praktis tinggal 5 bulan aktif lah. Itu pun belum kepotong nanti puasa Lebaran dan aktivitas lainnya. Nah, jadi bisa dikatakan waktu Anda aktifnya kurang lebih ya 4 bulanan itu full aktifnya. Harus menyiapkan sempronya. Sempronya apa Pak Rian? Nah, sempro berarti kan minimal Anda harus sudah punya konsep skripsinya apa yang mau Anda akan ambil. Wah, gimana ya Pak Rian ya? Saya selama 3 tahun kuliah di sini nggak ada yang suka ya dengan mata kuliah. Mata kuliah apapun nggak ada yang suka. Yang suka ya mata kuliah jam kosong sama mata kuliah UTS sama UAS ya. Ya. Jadi saya belum punya gambaran Pak Rian apa yang mau akan saya siapkan untuk sempronya. Ya, semoga ini hanya pandangan saya ya. Jadi tapi tidak di Anda sudah prepare semuanya. Nah, gimana untuk menyikapi yang sampai sekarang belum punya ide? Ya, yang belum punya gambaran atau belum punya konsep. Padahal waktunya sudah terus berjalan kurang lebih sekitar 4 bulanan aktif ini. Nah, nanti ditarget oleh Pak Eri sama Bu Maya sekitaran mungkin insya Allah sekitar bulan Juni lah, Juni akhir atau Juli awal itu Anda sudah harus punya konsep, minimal sudah harus ada pengajuan tema, ya judulnya apa yang akan dibawa, karena itu nanti sebagai dasar untuk penentuan dosen pembimbingnya dan juga untuk persiapan dosen panelisnya di dalam sempronya. Nah, bagi rekan-rekan yang sampai sekarang belum ada rasa suka atau belum punya gambaran apa yang mau dikerjain, cara yang paling gampang gimana, Rek? Cara yang paling mudah untuk nentuin apa yang mau saya buat ya, saya masih belum punya gambaran atau apa gitu. Nah, yang pertama minimal sukai atau apa yang Anda sukai, hobi lah, hobi. Paling mudahnya bahasanya hobi ya. Hobinya apa Anda? Nah, dari hobi Anda, dari kegemaran Anda, atau mungkin dari apa yang Anda sukai dilakukan, bisa kalau ngomong yang saya ngomong ada yang mungkin suka web, suka mobile, suka analisis, suka hardware, apapun karena level Anda di 4 ya. Nah, sukai dulu itu. Nggak ada yang suka varian. Nah, ini repot kalau nggak ada yang suka ya. Jadi, saya nggak suka hardware, nggak suka software, nggak suka analisa, nggak suka apa itu variannya. Sepokok lulus, bismillah lulus gitu. Nah, kalau seperti ini, Rek. Nah, ini mudahnya gini. Karena sampai sekarang saya masih bingung varian apa yang mau akan saya ambil gitu. Nah, minimal sekarang kalau besok kayak minggu depan kita sudah ada yang tatap muka ya. Karena kan ini masih minggu ini memang masih full online semuanya. Insya Allah minggu depan sudah ada beberapa yang kuliah offline. Nah, minimal minggu depan cobalah Anda silaturahmi ke perpus. Masih ingat ya perpus di mana ya, Rek ya? Masih ya. Tahu pintu masuk di mana sekarang perpus? Tahu ya? Iya. Jadi karena saya khawatir ini pandemi 2 tahun masuk perpus nanti malah masuk kantin. Kan soalnya berdekatan itu. Tinggal belok kiri sama belok kanan pilihan Anda. Kalau kiri ke perpus, kanan ke kantin. Nah, jadi silaturahmi ke sana. Nah, namanya silaturahmi kan anu ya, apa istilah kalau Anda silaturahmi ke rumah saudara, ke rumah teman, itu kan nawaitunya kan baik ya. Silaturahmi kan nawaitunya baik. Nah, jadi silaturahmi ke perpus. Nah, carilah apa itu
laporan skripsi yang Anda ada yang suka bola, ada yang suka olahraga, ada yang suka apa hobi Anda lah. Nah, itu pasti Anda ada karena di situ ya berbagai macam lah, berbagai macam tema. Atau ada yang suka web, suka mobile, suka analisa hardware, banyak juga berbagai macam model di situ. Pilihlah, pilihlah apa yang Anda sukai. Anda kan pasti nggak akan sempat itu baca laporan skripsi karena sangat tebal. Ya minimal Anda sudah tertarik dengan judulnya apa, langsung buka bab 5 Rek. Langsung buka bab 5. Kenapa kok sama Pak Rian kok disuruh buka bab 5? Ada yang tahu? Kenapa enggak dibuka moto atau lembar persembahan gitu? Kenapa kok disuruh Pak Rian buka bab 5? Karena intinya, Pak. Karena intinya, ya di situ ada kesimpulan dan saran. Ya, jadi silakan Anda baca itu kesimpulan. Oh, ternyata skripsinya Mas ini, Mbak ini membuat seperti ini. Oh, sarannya seperti ini. Nah, saran itu yang Anda ambil. Ya, saran itu Anda ambil, Anda tinggal ngembangin apa sih yang disaranin sama skripsi ini. Nah, satu, kemudahannya Anda tidak perlu riset dari awal lagi, dalam artian tidak perlu mencari data lagi karena datanya sudah ada dan sudah tervalidasi. Terus yang kedua, sudah ada gambaran, sudah ada dasar gitu. Oh, ternyata sebenarnya tinggal aku kembangin aja gitu. Itu banyak benefitnya seperti itu. Tapi kalau Anda idealis ya, ingin mencari yang baru, is oke, nggak apa-apa. Mohon Pak, saya mohon izin ke belakang. Ya, silakan. Ke belakang mana nih, Sokoi Alif? Masih belum, maaf. Silakan. Oke, ya jadi kalau Anda ingin idealis, oke, nggak apa-apa. Saya hargai, saya suka mahasiswa saya idealis itu, saya senang. Nah, silakan sudah Anda cari referensi atau apa. Nah, yang sering ini saya ngomongin yang jelek-jeleknya dulu ya. Biasanya pas injury time, nah kayak sepak bola itu pas last minute terakhir itu ya. Misalnya Pak Eri ngumumkan minggu terakhir Anda harus sudah ngumpulin tema atau judul skripsi gitu. Wah, sudah wis mulai siaga satu semua sudah. Jadi mulai siaga satu bingung. Nah, di saat itulah seringkali saya ngomong seringkali ya karena memang hampir ada terjadi di tiap angkatan. Jadi ini saya ambil for example aja, saya mohon maaf ini contoh aja yang saya lihat di screen saya ini, yang saya lihat di sini ada Mbak Anju, Amalia, Arini, sama siapa ini? Senila. Mohon maaf, Senila, ya. Mohon maaf saya ambil contoh ini. Anda berempat ini satu kontrakan. Si Mbak Anju, Mbak Senila, Mbak Amalia, Mbak Arini. Nah, karena Pak Eri sudah wanti-wanti, Bu Maya juga sudah minggu depan sudah harus ngumpulin judul skripsi dan draft siapa pembimbingnya. Berarti kan praktis kurang lebih hanya cukup waktu 5 hari kerja untuk nentuin apa judulnya, apa temanya, apa metodenya. Ya, jadi, nah Anda berempat sudah diskusi bingung sudah, Amalia, Senila, hari ini siapa lagi? Ini udah hilang ganti sudah screen-nya. Lupa gue sopo. Anju ya. Kenapa ya? Senila, Amalia, Anju sama Arini. Bingung siaga satu. Waduh ya apa kira ya? Besok minggu depan sudah mulai ngumpulin skripsi. Nah, akhirnya ini mohon maaf ini contoh ya perumpamaan. For example aja. Senila sudah, aku punya ide, aku kayak mau bikin analisa tentang metode uji testing apa gitu. Orang yang gaul, Anju juga banyak informasi yang masuk ke Anda berdua. Oh jangan Senila, kamu jangan ngambil analisis testing itu, karena nanti kalau diuji Pak Dodi, diuji Bu Maya, diuji Pak Adi Heru, Pak Muni, itu nanti susah seperti ini, seperti ini. Anju nambahin juga, iya katanya kakak kelas, oh ini saya gibah ini ya, jadi enggak ya ini sampel aja ya, jadi iya karena kakak kelas itu kalau ngambil ini susah gini. Nah hari ini dengerin aja cuma kan dengerin aja. Nah tapi karena hari ini itu kalau orang Surabaya itu bonek ya, bono nekat,
Akhirnya secara enggak beraninya diambillah judulnya Senila, diajukanlah ke Pak Eri, disetujui. Nah, apa yang terjadi? Senila, Amalia, sama Aju mau bunuh diri bareng atau ya apa? Enggak kan ya? Ojo sampai kayak gitu Rek, ya. Ya, jadi dalam artian itu pasti ada terjadi Rek. Ya, ada diskusi di kafe, di nongkrong apa karena injury time bingung sama cari judul sama cerita, aku duwe judul koyo ngene. Aku pengen ya apa ya ngene. Oh, karena banyaknya informasi yang masuk. Akhirnya Anda seringkali menyampaikan katanya Pak Rian gini, katanya kakak tingkat gini, katanya Bu Maya seperti itu. Jadi katanya itu malah membuat Anda semakin bingung. Akhirnya tidak pede dan tidak percaya diri, malah tambah bingung sampai H-1 belum dapat judul karena ada tadi teman yang bodoh nekat, wes pokoknya bismillah berangkat wes tak ajuk ke Pak Eri di ACC. Nah, sudah wes itu wes putus pertemanan, putus kontak atau wes blokir kontak atau apa wes. Jadi jangan Rek ya. Iya. Ini maksudnya Pak Rian bukan memecah belah persatuan Anda yang sudah kayak persatuan Indonesia gitu ya, bukan ya. Maksud saya itu ada Rek, itu ada terjadi. Ya, karena orang kepepet itu wes ya apapun dilakukan Rek gitu Rek. Apapun dilakukan. Ya bolehlah sharing. Saya sangat sekali karena kerjasama itu kan bagus ya, tidak ada Superman, yang ada super team. Ya, jadi kerjasama itu bagus. Nah, alangkah baiknya di dalam proses 4 bulan ini, kan nanti dalam proses TechPen ini kan nanti ada waktu untuk kita diskusi. Nah, minimal nanti dalam proses TechPen ini, semisal hari ini sudah menyampaikan nanti di forum Zoom atau nanti di forum offline bahwa hari ini ternyata akan mengambil tentang analisis perangkat lunak gitu. Nah, setidaknya itu sudah menjadi informasi ke Anda bahwa oh ternyata hari ini ngambil tentang itu. Nah, bagi teman-teman yang lain, tolong hargailah ide Mbak Arini. Ya, jadi dalam artian ojo Mbak Arini langsung diambil. Ya, maksud saya dalam judul itu langsung diplek ambil. Tapi kalau sama-sama tema yang tentang analisis perangkat lunak ya nggak apa-apa, asalkan subjeknya berbeda atau metodenya berbeda itu nggak apa-apa, bukan plagiasi dalam artian. Tapi kalau yang ngambil plek semuanya itu ya jangan. Ya, setidaknya dalam nanti TechPen itu masing-masing teman-teman mahasiswa sudah bisa menunjukkan bahwa ini punya kurek judulnya. Ya, jadi sekedar informasi secara informal ke forum ini, aku ngambil ini, Rek. Nah, jadi saya memberitahu. Oh, ya berarti baiknya dalam prosesnya nanti Anda bisa mengetahui, oh ternyata yang ngambil analisis perangkat lunak itu ada Arini, ada Dimas, ada Muhammad, ada Amalia. Oh, yes, ayo bikin bareng, diskusi bareng. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada informasi yang telah tersampaikan terlebih dahulu dan benefitnya Anda bisa membuat kelompok diskusi atau apa. Jadi oh yang sama-sama buat seperti ini ada anak itu anak golongan C, ayo saya rembut bareng ya apa. Nah, jadi gitu Rek. Jadi biar enak nanti kerjaannya skripsinya pasti akan selesai tepat waktu. Nah, tapi bagi yang tadi masih di injury time tadi ya bingung last minute, bingung nentuin apa tema atau apa. Ya itu tetap harus effort ya, mencari referensi, terus diskusi sama teman-teman, minimal tetap menghargai ide dari teman Anda. Karena ide itu kan suatu kreativitas ya, jadi kita harus menghargai, tidak semata-mata kita harus langsung diambil seperti itu, nggak bagus. Ya, tapi tetap bagi yang di masa injury time masih belum punya judul, tidak perlu melakukan ritual ya, kayak dengan kemarin itu ritual di Payangan ya. Jadi nggak penting ya, jadi tetap harus ke jalan yang benar gitu ya, Raya. Jadi jangan sampai Anda lakukan ritual-ritual, nanti ada mahasiswa poli C, TIF, waduh, karena belum menemukan judul skripsi, nah, itu bahaya, Rek, ojo, Rek. Jadi, jadi ada salah satu politeknik terkenal di Jember, nah jangan sampai ya. Jadi mohon itu bisa Anda prepare mulai sekarang. Artinya minimal sekarang sukai
Ya, sukai apa yang Anda lakukan. Sukai yang bisa Anda buat referensi skripsi. Karena dasar yang utama itu Anda harus suka dulu apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak suka, dipaksain akan berlanjut, pasti hasilnya nggak bagus, Rek. Ya kan, sesuatu yang nggak suka dipaksain kan hasilnya akan tidak sempurna. Jadi silakan mulai sekarang cari referensi, terus cari diskusi dengan kakak tingkat, boleh dengan apapun siapapun, dengan dosen-dosen lain, monggo silakan, minimal punya gambaran. Nah, itu dengan diskusi sama teman-teman. Nah, sekarang kalau diskusi sama dosen, Pak Rian, bolehkah Pak Rian mulai sekarang saya itu diskusi dengan dosen-dosen di TIF, MIF, TK, atau boleh, monggo, nggak apa-apa, malah lebih bagus. Jadi tidak ada waktu khusus atau waktu deadline, waktu tanggal khusus kalau kapan kita mulai diskusi. Mulai sekarang boleh, Rek. Tapi saran saya, kalau Anda mau diskusi dengan Bapak Ibu dosen, siapapun itu, siapapun beliau, harus punya konsep. Jadi jangan tiba-tiba datang ke Pak Rian, mohon maaf ini, saya belum punya judul, Pak Rian punya judul apa ya? Iya, nek ngono ya cangkruk anak rek ngopi. Jadi bukan seperti itu ya, dalam artian Anda datang ke beliau-beliau itu minimal punya gambaran. Bapak, Ibu, mohon maaf, saya punya gambaran. Skripsi saya itu seperti ini. Atau minimal Anda sampaikan. Saya dulu waktu di workshop pernah punya data seperti ini yang sudah saya buat. Nah, ini enggak ya saya kembangkan untuk skripsi. Nah, jadi ada punya dasar gitu loh, Rek. Ya, jadi tidak kosongan Anda menemui beliau-beliau atau tiba-tiba datang, Bapak punya gambaran apa? Saya mungkin bisa membuat skripsinya Pak gitu. Wah, aneh malah ya. Jadi Anda harus punya gambaran. Terus selanjutnya untuk penentuan dosen pembimbing. Nah, varian untuk penentuan dosen pembimbing gimana? Nah, nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Bu Maya sama Pak Eri ya. Saya akan menyampaikan secara umum aja. Nah, kalau pembimbing kan jelas ya, prioritas kita berarti Anda karena mahasiswa TIF, berarti pembimbing utamanya yang dosen pembimbingnya itu yaitu dari dosen TIF, ya, dosen di program studi TIF. Nah, kami itu diberi kuota atau batasan teman-teman. Jadi karena keterbatasan kami, jadi kalau berkaca dari kakak kelas Anda minimal, kurang lebih minimal lah, kurang lebih minimal masing-masing dosen TIF itu membimbing 10 mahasiswa. Ya karena kan jumlah mahasiswa Anda kurang lebih ya hampir sama dengan. Nah, jadi kita diberi kewajiban membimbing mahasiswa itu 10. Ya, 10 mahasiswa. Nah, jadi pemilihannya gimana Pak Rian? Ya, itu pemilihan itu mahasiswa, Red. Jadi Anda yang berhak memilih dosen A, dosen B, dosen C, dosen D untuk memilih siapa yang sudah chemistry-nya sudah bagus dengan Anda untuk menjadi pembimbing Anda. Nah, kalaupun ternyata di dosen A itu Anda senang banget, beliau sampai bisa yang sudah konsultasi dengan beliau itu sampai 20 mahasiswa. Nah, ternyata dari hasil diskusi dengan prodi ternyata bahwa untuk pemerataan, untuk dengan penyamaan dalam kuota, akhirnya disepakati bahwa satu dosen harus membimbing 10 mahasiswa. Akhirnya dosen tersebut kan harus mengurangi dari yang 20 yang sudah harus dieliminasi 10 mahasiswa. Nah, eliminasi mahasiswa itu tergantung dari kebijakan dosen masing-masing ya. Jadi ada dosen A itu yang dari 20 mahasiswa yang sudah pembimbingan ke beliau, siapa yang menjadi 10 itu ya ada yang ya dilihat dari intensitas dia bimbingan. Terus ada juga yang mungkin dari kedekatan dengan chemistry-nya atau dari apa, itu semuanya tergantung dari kebijakan masing-masing dosen. Jadi kalau seperti itu memang Anda harus punya plan A, plan B, dalam artian harus punya, oh kan saya kalau tidak dapat di dosen ini harus punya plan B ke dosen ini gitu. Ya, jadi biar
tidak putus di tengah jalan, dalam artian satu tidak jadi dengan bimbingan beliau, akhirnya Anda belum punya plan B, akhirnya bingung ini saya mau kemana ini ya. Jadi itu harus Anda prepare juga ya teman-teman. Jadi harus sudah punya prepare, minimal punya 2 dosen pembimbing. Nanti ada plan A sama plan B-nya. Karena masing-masing kita diberikan kuota kurang lebih yaitu 10 mahasiswa. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau disampaikan dulu teman-teman? Silakan. Ini terlalu panjang sudah saya nyampaikannya. Tadi tema kurang lebih sudah, siapa ini baru sabar ya? Tema sudah kurang lebih seperti itu. Terus dosen pembimbing kurang lebih juga seperti itu gambarannya. Sebelum saya berlanjut ke teknisnya, silakan ada yang mau disampaikan dulu? Itu Dimas, belakangmu siapa Dimas yang pakai Android? Teman saya, Pak. Saya di kontrakan. Oh, di kontrakan ya. Ada Dimas mau menyampaikan sesuatu? Masih belum, Pak. Sudah punya gambaran apa yang mau dikerjakan? Belum. Belum. Oke. Mas Anggito mungkin? Iya Pak. Ini saya mau nanya Pak, coba Pak. Boleh, silakan. Seumpama Pak, kita seumpama saya sudah nemu judul, habis itu coba saya kalau sempro itu kan sampai bab 3 ya Pak, kalau nggak salah nggih. Betul. Seumpama saya sudah nyicil mulai dari sekarang, habis itu saya ajukan ke dosen pembimbing, lalu ternyata pas di sempro itu kira-kira itu yang nanti maksudnya yang memutuskan itu lulus atau tidaknya sempro itu dosen pembimbing atau siapa nggih Pak? Oke. Takutnya nanti saya begitu sudah ngerjakan jauh, habis itu ditolak anunya saya gitu. Oke, baik Mas Anggito. Mas Anggito ini sudah berpikir ke depan. Jadi Kak Yamaha itu semakin di depan, jadi udah mendahului dulu ya pikirannya. Jadi gini Mas Anggito, jadi Anda katakanlah sudah punya konsep ya, sudah punya tema gitu ya. Nah benar yang sampaikan bahwa di Sempro itu yang kita sampaikan bab 1 sampai bab 3. Nah sampai Sempro itu semuanya, mohon maaf, apapun bisa terjadi. Ya, dalam artian apakah itu memang nanti di-accepted, dalam artian diterima, ataukah ada revisi tambahan atau pengurangan. Ya, jadi semuanya bisa terjadi karena baru nanti Anda fix jalan itu setelah Sempro. Jadi setelah Sempro sudah tidak diperkenankan ganti judul, ganti metode, ganti data, nggak ada, sudah tutup. Jadi sudah fix itu yang akan jalan. Nah, makanya dalam proses menuju Sempro itu memang harus kita memang benar-benar komunikasi yang bagus dengan pembimbing. Dalam artian nanti pembimbing pasti akan istilah apa ya, akan mempertahankan, dalam artian akan membela Anda. Ya, nanti di Sempro itu ada panelis. Ya, dan panelis tersebut sudah pasti yang akan nanti ketemu di ujian akhir. Ditambah lagi dengan satu penguji eksternal, penguji lain. Jadi di akhir nanti akan ketemu pembimbing, panelis, dan penguji lain. Nah, setidaknya di dalam Sempro itu berarti sudah ada 2 dosen yang mengetahui gambaran skripsi Anda. Ya, makanya yang pertama dalam proses menuju Sempro tersebut, Anda memang harus chemistry yang bagus, komunikasi yang bagus dengan pembimbing. Ya, jadi dalam artian sudah pasti ini yang mau diambil, datanya koyok ini, prosesnya koyok ini, outputnya koyok ini. Nah, jadi itu sudah running well gitu loh. Ya, karena kan hanya sampai metode pelaksanaan, belum sampai ke hasil pembahasan. Nah, kalau sudah chemistry bagus, komunikasi bagus yang pembimbing, pasti sudah di Sempro pembimbing pasti akan mempertahankan membela Anda. Kalaupun nanti panelis menanyakan ini kenapa kok menggunakan ini, karena pasti kan pembimbing akan menyampaikan oh ternyata seperti ini ya. Intinya akan membela Anda, intinya gitu. Intinya akan membela Anda. Nah, kalaupun sampai ada yang ekstrim ya,
ekstrim sampai ganti judul, ganti metode. Nah, itu bisa jadi karena waktu di Sempro itu iya, karena itu nanti injury time, guys. Anda nggak pernah bimbingan, nggak pernah opos, tiba-tiba langsung nunjuk ke dosennya, Pak, mohon maaf besok Sempro ini ya, ini bab 1, 2, 3 saya. Iya, dosennya kan belum bisa apa-apa ya. Ya wes, Mas, nanti ketemu di Sempro gini aja, apapun bisa terjadi di Sempro. Ya udah itu wes. Jadi ya itu bisa terjadi karena Anda hampir tidak pernah bimbingan dengan pembimbingnya, cuma dulu setor judul, tapi setelah itu ngilang, loh. Nggak pernah ada bimbingan. Ya itu bisa terjadi, Rek. Karena di dosen ya mau bela apa, nggak pernah komunikasi dengan beliau. Jadi ya mau nggak mau nanti pas Sempro, ya manut hasil Sempro wes gitu wes. Jadi itu ekstrimnya seperti itu, ekstrimnya. Jadi kan akhirnya kan malah rugi ke Anda ya. Sudah kerja mau setengah jalan, ternyata Sempro dirubah. Ya ini rugi lagi, balik lagi dari awal. Anda harus berpikir lagi nentuin apa judulnya, apa temanya. Jadi makanya intinya haruslah komunikasi yang bagus ya. Komunikasi yang bagus dengan pembimbingnya. Jadi agar waktu nanti Sempro pembimbingnya punya gambaran, oh ini arahnya ke sini. Nah, nanti akan membela Anda pada waktu di Sempronya. Jadi seperti itu. Gitu lah ya. Jadi gitu ya Mas Anggito ya. Iya, Pak. Oke. Makasih. Siap-siap. Alhamdulillah sudah punya gambaran. Nah, gambaran terang apa? Gambaran apa Mas? Oke. Oke, next. Ayo. Ini kurang lebih sebentar lagi jam 9 sudah kelar. Hari ini saya ingin dengar suaranya yang perempuan atau Anju tadi, siapa yang tak sebut tadi? Sela, Amalia, silakan. Siapa? Permisi Pak. Mas Danang. Oke. Iya Mas Danang. Monggo. Untuk kriteria tema tugas akhir itu yang dapat diterima itu seperti apa Pak? Misal yang untuk membuat aplikasi web atau mobile itu yang dapat diterima itu yang gimana Pak? Oke, bagus. Ya, terima kasih Mas Danang. Ya, oke, saya jawab ya. Jadi gini, Rek. Anda kan sekarang kan di 4. Ya, pasti itu akan berbeda dengan di 3 ataupun yang SMK. Ya dulu mungkin yang waktu Anda SMK dulu kalau nggak salah kan buat project gitu atau di prakerin dulu waktu PKL lah. Nah, apa itu kan ya membuat sebuah laporan kayak ilmiah. Ya, tapi kan dulu SMK kan hanya nge-capture programnya, nge-capture apa, terus kalau di D3 dari di teman-teman MIF, MIF sama TKK, itu kan ya hanya nge-capture aplikasi misalnya pakai web atau mobile, bikin web profil tentang apa, bikin web web sistem informasi akademik berbasis web atau apa gitu. Kan hanya ya membuat ERD database apa, terus desainnya apa, aplikasinya apa, sudah selesai gitu. Ya kan seperti itu kan ya kalau tugas-tugas project Anda itu di workshop di apa. Nah, tapi kalau sekarang teman-teman di 4 itu berbeda, Rek. Dalam artian harus ada analisa. Nah, analisa seringkali ini mesti Anda dengar, oh sih Pak Rian kok hampir semua dosen TIF mesti menyampaikan analisa seperti itu. Ya, jadi kalau di 4 itu harus ada dasarnya. Dalam artian, misalnya Mas Danang mau bikin informasi akademik berbasis web gitu. Ada minimal satu, utama ada analisis requirement, analisis kebutuhan. Misal sistem informasi akademik di SMA X gitu. Nah, kita harus melakukan analisa di SMA X itu dia ingin website akademik yang model gimana? Dia inginnya kebutuhannya usernya yang gimana? Dia ingin kebutuhan aksesnya gimana? Itu harus Anda lakukan dan Anda terdokumentasikan, tertulis di laporan. Ya. Inginnya dia UI UX-nya ya apa? User friendly-nya ya apa? Ya, jadi harus ada dasar ingin membuat seperti itu. Setelah itu, setelah Anda ada proses wawancara, proses kuesioner mungkin bisa jadi Anda buat. Nah, setelah Anda buat, Anda uji lagi ke pihak SMA-nya.
Apakah seperti ini diminta metode diuji lagi kan ada metodenya banyak itu diuji perangkat lunak di mata kuliah Anda, diuji lagi. Apakah benar seperti yang dibutuhkan? Apakah benar ini yang diharapkan? Nah, jadi ada proses seperti itu Mas Danang. Jadi bukan semata-mata buat screenshot tempel, mari jadi wes enggak. Tapi ada suatu proses analisa dan uji testingnya. Karena ingin memastikan bahwa memang benar-benar itu yang dibutuhkan. Jadi saya ngambil contohnya ini, mohon maaf mungkin agak kurang pas atau ya karena kepikiran aja ini langsung. Jadi gini, ini mohon maaf mungkin kalau ada bahasa saya yang kurang berkenan ya, karena ambil langsung berpikiran aja. Jadi kayak gini, bedanya mohon maaf antara arsitek pembangunan itu sama mohon maaf kuli. Nek kuli suruh bangun kusen, bangun pintu, si pokok dipasang wis kusennya koyok ngene, botone koyok ngene, totalannya kuncinya kayak gini. Tapi nek arsitek dia harus berpikir, apa kok tak model ngene kusennya? Kenapa kok iki masangnya seperti ini? Kenapa kok iki ngadepi koyok ngene? Itu arsitek. Nah, arsitek itu diandar. Nek kuli ya pokok masang wis dipasang aja wis. Pokok sama ini botone kok ngene, model ngene. Tapi nggak tahu dia apa kok di model ngono. Nah, itu arsitek di Anda. Mohon maaf, saya ngambil contohnya seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi teman-teman harus, tadi saya ngambil contoh informasi akademik. Jadi, nah itu ada suatu analisanya. Kenapa? Apakah memang benar itu dibutuhkan? Apa benar SMA itu membutuhkan ini dengan metode seperti ini, dengan ini. Jadi ada tahapan sebelumnya, sebelum itu dibuat. Ya, sebenarnya itu sudah Anda lakukan proses analisa itu. Anda pasti akan diskusi dengan pihak sana kan. Inginnya ya apa, tombol-tombol iki ya apa peletakannya, warnanya iki ya apa, user friendly-nya ya apa, hak aksesnya ya apa, sebenarnya apa. Itu kan ada metode ya, untuk analisis requirement. Nah, setelah itu selesai, baru Mas Danang buat. Saya itu dibuat kan diujikan ke sana. Tadi ternyata pihak SMA itu usernya ono 6 gitu. Diujikan ke 6-6-nya. Dengan metode apa? Ada itu caranya seperti itu. Dihitung lagi, oh ternyata ada yang tidak sesuai, balik lagi dengan cara yang sama. Jadi gitu Mas Danang. Ya, jadi ada suatu proses kuantitatifnya untuk membuktikan bahwa aplikasi itu memang benar-benar sudah oke. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Gitu ya, Mas Danang ya. Nah, jadi agak sedikit berbeda dalam artian lebih berkualitas dengan teman-teman yang di Liga atau dengan teman-teman yang di SMK, dan seperti itu. Nah, untuk kelayakan tadi sampaikan apakah ini sesuai atau tidak untuk teman-teman D4 atau D3. Nah, itu masing-masing dosen pembimbing punya batasan sendiri-sendiri. Dan artian masing-masing dosen pembimbing pasti akan bisa mengukur kemampuan Anda, kualitas Anda. Jadi misalnya nggak melihat Mas Danang, oh Mas Danang nggak mampu. Nah, pasti akan dosen pembimbing, ayo Mas Danang pakai 2 metode aja. Nah, atau bisa dilihat, oh kayak Mas Danang masih belum butuh proses, jadi Mas Danang 1 metode aja tapi variabelnya ditambahi ya. Nah, jadi dosen pembimbing bisa mengukur. Jadi mana yang bisa layak untuk Anda kerjakan, mana yang tidak. Jadi seperti itu. Jadi gitu kurang lebih. Nah, gimana Pak Rian cara bekerjanya? Iya, cara bekerja itu pasti yang pertama Anda harus mempunyai data ya. Dengan data baru kita bisa bekerja. Kalau kita nggak punya data, nggak bisa bekerja. Saya inginnya metode ini Pak Rian, karena saya sudah bisa. Oke, saya kira datamu untuk enggak. Ternyata waktu Anda mendapatkan data, ternyata datanya nggak sesuai Pak Rian dengan metodenya ini. Nah, sendiri dirubah ikut data ya apa metode ya, saya kira. Ya, padahal untuk mendapatkan data kan nggak mudah ya. Iya, nggak mudah ya. Dulu mungkin waktu Anda dulu workshop atau apa dulu pernah survei
Kalau mencari data atau komunikasi dengan pihak sumber data itu kan kalau beliau-beliau memberikan data kan data mentah pasti ya. Dan dia pun datanya nggak akan selalu publish diberikan ke Anda semuanya. Nah, jadi itu kan juga butuh proses ya. Nah, jadi lebih baik dengan baru dapat data, baru Anda bisa bekerja. Ya, seperti itu. Ya, itu gambarannya, Rek. Itu ya, Mas, mohon maaf Mas Danang ya. Jadi itu. Oke, silakan. Atau mungkin Mas Danang mau ini menyampaikan lagi? Ada yang kurang apa yang saya jelaskan? Sudah Pak, terima kasih. Oke, siap. Yang perempuan sekarang, ayo siapa ini? Tadi saya sebut siapa ya, lupa gue. Rek. Anju, ayo Anju, Amalia hari ini sama siapa tadi? Senila atau siapa? Apa Anju mau bikin apa? Namanya ke lebih analisis sih, Pak. Tuh enggak dengar suaramu kecil. Temanya lebih ke analisis. Oh, temanya lebih analisis. Wah, keren. Oke, mungkin mulai sekarang bisa mulai minimal cari referensi. Ya, cari referensi, terus cari data apa yang dibutuhkan. Jadi baru nanti bisa menerapkan metode apa yang sesuai untuk diterapkan. Itu ya, Anju ya. Ya, Pak. Iya Pak. Oke, semangat, Rek. Oke, ini kurang 4 menit lagi. Selesai jam 9. Ayo, ada lagi? Mau tanya, Pak. Silakan. Mohon maaf siapa ya? Nuzul. Nuzul. Bisa di on cam, Mas Nuzul? Sebentar. Oke, sip. Silakan, Mas Nuzul. Sebenarnya saya agak ragu nanyanya juga. Duh, ya apa sih? Jadi, ini kan yang udah pernah saya tanyakan juga ke beberapa dosen. Sebenarnya itu kan kalau skripsi itu atau sempro itu kan nggak harus yang ngoding ya Pak. Benar. Nggak harus yang ngoding. Iya benar. Tapi agak ragu, misal ngambil tema UI UX nih, UI UX itu juga pernah saya tanyakan ke cutting, itu hasil akhirnya, produk akhirnya itu seperti apa nggih Mas? Apa berupa aplikasi, apa hanya desain di Figma aja? Nah, kata cuttingnya tuh di Figma aja. Nah, itu apa nggak ada sedikit tentang coding, apa mungkin buat tentang landing page-nya aja, apa memang benar-benar nggak apa-apa, nggak ada codingnya itu, Pak, walaupun hanya sedikit. Iya, walaupun hanya sedikit. Gini, oke, Mas Nuzul, yang disampaikan tingkatmu itu masih belum secara seluruhan ya informasinya. Dalam artian, iya Rek, tadi yang di D4 itu kan juga ada saya nggak suka coding, Mbak, karena coding itu bikin saya tidak nyaman lah gitu. Oke, dari analisa berarti ya. Nah, dalam analisa, jadi tadi yang sampaikan Mas Nuzul, iya benar. Jadi tampilannya itu, hasil akhirnya nanti sebuah rekomendasi, mock up, ya rekomendasi. Jadi misal ingin menganalisa aplikasi informasi apa gitu, ya informasi apa gitu. Nah, dalam proses analisa itu kan banyak metode yang digunakan. Karena tergantung datanya, tergantung jumlah populasi respondennya, ya terus tergantung juga parameter apa yang akan digunakan. Nah, itu nggak ada proses ngoding, tapi ada proses perhitungannya. Ya, karena kan penerapan metodenya kan ada variabel-variabel apa yang dibutuhkan. Nggak ngoding, tapi nanti waktu di ujiannya itu ya Anda ujian perhitungannya manual. Bisa bentuk Excel, SPSS, atau ya nanti tergantung melihat metode apa yang ada, atau bisa jadi ya ngitung manual di papan tulis gitu, di whiteboard. Tapi tidak ngoding, Rek. Ya, jadi seperti itu. Penerapan metodenya dalam artian. Nah, jadi nanti desain akhirnya sebuah rekomendasi. Mockup itu ya pakai Wisma itu. Jadi misal setelah Anda analisa bahwa ternyata perangkat lunak, sistem informasi ini ternyata hasilnya kurang gitu. Kurangnya dalam sisi apa? Kan banyak variabel yang digunakan. Nah, di dalam variabel itu muncullah
rekomendasi mockup. Tapi dalam sebuah muncul hasil akhir rekomendasi kan ada suatu proses perhitungannya, Mas Nuzul. Ya, jadi itu yang dimaksud tidak harus selalu ngoding. Jadi seperti itu. Ya. Oke, gitu kurang lebih gitu, Mas Nuzul. Saya nggak suka ngitung, Pak. Nggak suka ngoding, nggak suka ngitung. Ini. Nah, ini repot lagi nih. Jadi saya itu sebenarnya nggak ada yang suka. Nah, ya lebih baik anu dulu aja, cuti dulu aja ya. Cuti dulu, tidak melanjutin ke semester 7, dalam artian melihat dulu teman-temanmu. Jadi melihat referensi teman-teman Anda yang akan sempro. Nah, kalau sudah cuti, pikiran tenang, berarti kan sudah punya gambaran. Nah, semester berikutnya aktif kembali. Nah, jadi itu mungkin lebih baik bisa memenangkan Anda. Karena kalau sesuatu dipaksain diterusin kan hasilnya nggak bagus, Rek. Jadi saya butuh ketenangan diri, Pak, di Pantai Payangan gitu. Jadi saya butuh cuti 1 semester ya. Nggak usah ritual lagi, Rek, ya. Di Pantai Payangan kan butuh ketenangan katanya kan. Ya. Jadi itu cuti 1 semester itu. Nggak usah ya. Jadi maksud saya banyak referensi, banyak jalan untuk melihat gimana Anda dalam mengatasi mungkin sampai sekarang masih kebingungan apa yang akan diambil. Jadi seperti itu. Ya, itu Mas Nuzul. Ya, oke ya, Mas Nuzul ya, sudah siap sepertinya ya. Terima kasih, Pak. Oke. Untuk penyemangat Anda mau menghadapi sempro ini bisa Anda membuat dulu lembar persembahan dulu, lembar mutu. Nah, itu kan berarti sebagai penyemangat ya. Wah, Kak tanyain sama dosen-dosen, sudah persiapan sempronya? Sudah, Pak. Apa yang dibuat lembar persembahan sama lembar mutu? Nah, itu kan minimal sudah ada progres gitu loh. Ini menyemangati Anda. Oke, saya kira itu ya teman-teman ya. Semoga 1 jam ini bisa memberikan gambaran. Next week kita ketemu lagi. Sepertinya itu Amalia, siapa itu teman-temanmu Amalia? Iya, yes. Oke. Ketemu lagi, kita jadwalnya hari apa ya? Aku masih belum hafal semua ini. Selain hari ini, hari apa lagi ya? Hari Senin lagi, Pak. Senin depan. Seminggu kita ketemu sekali berarti ya? Oh, Hanya iya. sekali, Pak. Hanya sekali ya, seminggu ketemu sekali ya. Oke, berarti Senin depan kita akan ketemu lagi. Nah, minimal Anda sudah harus punya konsep lah. Jangan judul ya. Kalau judul itu hanya rangkaian kata-kata gampang, guys. Judulnya hanya merangkai. Yang ini punya gambaran dulu apa yang mau dikerjain. Ya. Jadi nanti bisa disampaikan. Semoga minggu depan bisa offline, jadi saya bisa ketemu Anda. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu gambarannya. Harapan saya sih dalam minggu ini Anda silakan bisa cari referensi, cari gambaran, cari teman-teman diskusinya apa yang mau dikerjain di dalam konsep di Tekpen-nya ini. Karena nanti karena harapan saya dengan Pak Eri di Tekpen ini minimal sudah punya konsep untuk ke skripsinya. Nanti waktu ke sampelnya tinggal jalan sudah, guys. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya kira itu ya teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya closing? Oke, clear, Mas Anggit? Iya, Anggito. Izin bertanya lagi. Boleh. Berarti misal kita penelitian itu luas gitu nggak Pak? Itu dibagi-bagi untuk judul skripsinya itu bisa nggak Pak? Boleh, cek bolehnya. Atau bisa jadi dalam satu objek yang sama gitu. Ya, misal sama-sama ingin membuat analisa perangkat lunak sistem informasi akademik di SMA apa, ada di balik lagi SMA ya. Nah, itu silakan bisa Anda ambil. Berdua, mungkin bertiga. Tapi metodenya berbeda. Satunya pakai metode X, satunya metode A, satunya kan pasti akan berbeda itu dengan ya meskipun sama-sama di sistem informasi akademik. Ya karena iya nggak apa-apa, itu bukan plagiasi itu. Terus yang disampaikan Mas Anggito karena cukup luas sekali, ya cek bolehnya boleh. Tapi kan tetap kan nanti kita pasti dosen pembimbing akan melihat, oh ini batasannya ya jangan jangan seperti ini, nanti kamu ini kebebasan kayak
kayak membuat sebuah tesis, bukan skripsi, malah start dengan S2 gitu. Atau banyak nanti pasti banyak masukan. Jadi seperti itu. Oke, bagus Mas Anggito. Ya Pak, makasih Pak. Oke, cukupkah teman-teman? Cukup. Amalia sudah, Amalia, temanmu sudah keluar? Oke. Oh, itu ada lagi Amalia. Iya, Sre. Oke, alhamdulillah. Saya senang sekali ketemu dengan Anda. Anda memberikan semangat yang bagus, energi yang bagus. Kita sudah lama tidak bertemu. Semoga ini menjadi penyemangat Anda. Dan yang penting Anda harus sehat selalu ya. Harus sehat selalu semuanya. Tetap menyambut semester ini dengan gembira, dengan tersenyum ya. Jadi biasanya kalau mau finish itu kan mau seneng ya. Anda kan mau selesai nih di 4-nya ini. Berarti kan harus menyambut dengan gembira gitu loh. Ditulis di sosmed Anda, saya gembira masuk Sempro ya. Tulisin gitu status ngurek ya. Saya jatuh cinta dengan Sempro, saya senang hati. Oh, itu pasti akan menyemangati ngurek. Atau minimal Anda capture toga gitu, capture toga atau pasangan foto toga di profilmu gitu. Nah, jadi kan menyemangati Anda itu kan. Ya, jadi seperti itu. Oke ya. Cukup ya, saya kira cukup. Kita ketemu lagi besok minggu depan. Kalau nanti ada perubahan link Zoom nanti akan saya konfirmasi. Karena tadi malam link Zoom-nya masih belum settle ya, karena masih digunakan oleh mata kuliah yang lainnya. Akan saya sampaikan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Saya mohon izin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam.